warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajudin. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 92036 11035 dan nomor peserta 2016 99575923. Pada hari ini Senin 18 Oktober saya akan melaksanakan ujian kinerja pada SD Swasta Sumber Tunas Abadi 2, Kecamatan Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Selamat pagi, Pak. Semangat ya, tapi untuk lebih semangatnya Bapak sebutkan dulu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini nak? Sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dipermudah dalam belajar. Dan doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silakan baik ketua kelas pimpin firman yang berdoa. Yuk kita belajar namanya, kita berdoa, menurut kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik ya, terima kasih ya untuk ketua kelas. Sebelum kita buka pelajaran kita nak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, hari ini kita mau nyanyi apa? Apa? Berkibarlah benderaku. Berkibarlah bendera. Siapa yang nyanyi ini? Siapa yang memimpin? Eni ya. Eni boleh ya, silakan Eni. Yang keras suaranya ya, semangat. Masih pagi harus semua semangat. Yang lain silakan berdiri nak. Di sini nak, di sini. Iya, silakan. Semuanya berdiri. Berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian kita absen dulu ya, mengetahui siapa yang hadir hari ini. Pak, absen dulu ya. Anissa Putri, Arifin Ramadhanu, hadir ya. Arya Adiansyah. Ini minggu yang kemarin kita belajar tema 3 pembelajaran ke sekarang kita masuk ke tema satu pembelajaran pertama. Untuk apa kita belajar tentang tema 4 pembelajaran pertama ini, subtema 1? Tujuannya yang pertama adalah dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dengan coba kita perhatikan tayangan berikut ini ya, gambar berikut ini. Pernah nggak kalian melihat
itu nak? Satu aja sebutkan. Handphone. Terus Erni? Mobil ada, ya. Lesti? Sepeda motor. Deli? Apa? Pesawat tadi sudah pesawat. Ini kan? Burger. Sini tadi apa nak? Gambar apa situ? Gambar manusia yang sedang berpakaian. Kira-kira barang-barang ini, gambar-gambar yang ada di depan ini, pernah nggak kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Handphone ada di kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita. Terus kemudian mobil ada juga. Perhatikan juga gambar ini. Kalau kita perhatikan, ada handphone, ada mobil, bahkan ada burger, ada manusia dengan pakaian yang seperti itu fashion ya. Jadi kalau kita cermati, kira-kira itu berasal dari negara kita tidak? Kira-kira berasal dari mana itu? Semuanya barang-barang itu asalnya dari luar negeri. Tetapi sekarang ada di negara kita. Kenapa barang-barang dari luar negeri, kebudayaan dari luar negeri, dari negara luar bisa masuk ke Indonesia? Kenapa itu? Karena Indonesia mencontoh barang-barang dan cara berpakaian orang luar negeri. Berarti mencontoh cara berpakaian orang luar negeri, kemudian memakai barang-barang dari negara luar. Kalau kita cermati ini, nah, itu semua dia pengaruh globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi adalah perubahan dunia dari tradisional ke modern. Contoh dari barang tradisional adalah setrika, arang, Ya. dan sesudah modern, sesudah tradisional ke modern, setrika listrik. Sekarang menggunakan setrika listrik, artinya barang yang dari luar kita pakai seperti itu kan? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Yang lain, siapa yang mau berpendapat apa itu globalisasi? Tadi kan contohnya sudah ada, barang dari luar negeri masuk ke negara kita, budaya ya kita apa? Yang keras ya. Program dunia bisa juga ya. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan dan budaya dari penjuru dunia ke penjuru dunia lain sehingga tidak jelas batasan antar negara. Jadi tersebar luasnya baik itu ilmu pengetahuan, kebudayaan. Tadi kan seperti ilmu pengetahuan berarti teknologi ya. Handphone dari negara Cina misalnya, ya kan? Mobil dari mana mobil? Barang dari Jepang. Kemudian tadi ada gambar apa tadi? Pesawat ya? Pesawat tadi biasanya dari mana? Eropa. Itulah pengaruh globalisasi. Semua barang-barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia tanpa ada lagi batasannya. Mudah orang bisa mendapatkan barang dari luar negeri. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya menggunakan apa itu namanya? Aplikasi belanja. Seperti apa? Shopee. Terus apa lagi? Terus bisa beli-beli ya. Kalau kalian perhatikan kalau di aplikasi belanja itu nah, aplikasi belanja kita belanja kan biasanya Shopee ada kan? Itu biasanya penjualnya itu apa dari Indonesia saja? Barang-barang yang barang-barang yang kita beli itu apa dari Indonesia saja? Bisa berasal dari Cina kan? Bahkan bisa dari luar negeri, dari Malaysia pun. Banyak pedagang yang berjualan di toko online namanya kan? Artinya barang-barang dari luar bisa hanya masuk ke Indonesia. Ya. Barang-barang dari Indonesia juga bisa masuk ke negara luar. Kebudayaan kita juga bisa diterima oleh negara luar. Kebudayaan kita juga bisa diterima kan? Seperti handphone yang dijual di Shopee itu dari luar negeri, Pak. Ya kan bisa juga kan? Kalau kita misalnya kebudayaan kita apa lah yang sudah global? Bisa ya? Sandal yang terbuat dari kulit kayu. Ada juga sandal Garut ya, sandal Garut kan yang sudah terkenal dipakai di mancanegara. Artinya berarti hasil-hasil kerajinan kita sudah mengglobal ya. Mengglobal artinya sudah dipakai seluruh manusia, tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di luar negeri. Sebenarnya penyebab adanya globalisasi itu apa? Kenapa terjadi? Apa penyebabnya? Kenapa kok barang-barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia? Kebudayaan dari luar negeri bisa
ya kan? Atau misalnya orang kalau mau menelpon ya, teknologi sudah bisa nampak gambarnya langsung, video call, sehingga orang bisa komunikasi dengan negara luar ya. Tidak susah-susah, bisa kita tengok langsung wajahnya, ya kan? Misalnya di depan laptop. Oh itu dia kawanku yang ada di misalnya yang ada di luar negeri, sekarang sudah bisa bertemu kan gitu, ya kan? Bisa dari mana saja. Jadi semakin berkembang teknologi, maka arus globalisasi itu tidak terbendung lagi kan? Pengetahuan semakin berkembang, maka globalisasi juga tidak terbendung. Begitu juga dengan komunikasi. Orang lebih mudah berkomunikasi zaman sekarang daripada zaman dulu kan? Ya kan Yunita? Ya kan? Orang dulu Pak berkomunikasi dengan kentongan ya Pak. Dengan kentongan, dengan asap kan, dengan api, orang berkomunikasi zaman dulu. Dengan surat juga. Termasuk dengan surat, kalau kita mengirim surat, nyampainya lama surat itu kan? Dengan bisa sampai 1 minggu, karena berbulan-bulan kan? Sekarang karena ada HP udah pakai WhatsApp aja Pak. WhatsApp orang apa? Ada contohnya HP Messenger, SD, orang berkomunikasi lagi. Selain itu nak, globalisasi itu bisa terjadi karena perkembangan alat transportasi. Apa yang alat transportasi contohnya? Coba Yunita, apa contoh alat transportasi udara? Apa contoh? Transportasi udara ya. Pesawat terbang itu ya. Helikopter juga iya kan? Kalau contoh alat transportasi darat, apa yang di darat? Sepeda motor. Sepeda motor, mobil, ya. Bus, kereta api, udahan semua. Beca juga bisa ya. Jadi orang mengirim barang itu ya kan, dari luar negeri bisa langsung pakai pesawat. Pakai jas, bisa juga pakai kapal laut ya kan? Dari Malaysia kan ke Indonesia biasanya, atau barang-barang dari Indonesia diekspor menggunakan kapal laut. Ya kan? Sampan itu alat tradisional kan, bisa juga dipakai. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan nak, barang-barang yang ada di seluruh dunia ini dan barang-barang ini sekarang sudah ada di Indonesia. Amati berbagai produk yang ada pada gambar berikut. Kemudian bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Siapa bisa menyebutkan? Oh di situ. Langsung aja ya. Sebutkan apa nama produknya? Kalau boneka Tiongkok. Oke, dengarkan. Mobil dari Jepang. Kalau batik dari Batik. Indonesia. Kalau susu baru dari Selandia. Ya, susu dari Selandia Baru ya. Terus apa itu namanya, karpet dari mana? Oh, karpet dari Turki, Turki, Pak. ya. Karpet dari Turki. Oke, nomor 1. Kalau jam, Ya, dari Swiss. dari mana aja? Mana? Swiss. Tepuk tangan dulu, bagus ya. Video berikut ini ya. Agar kita lebih paham apa itu globalisasi, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Itu adalah globalisasi. Dengar ya. Teknologi sekarang ini menghadirkan kita bisa berpergian kemana-mana dan mengaruh satu sama lain. Coba teknologi ini bisakah Anda menemukan negara mana yang produksinya Yang tadi ya. mengenai setiap negara juga sama? Berarti dari mana itu? Semangatmu. Mana semangatmu? Semangat. Semangat dulu. Ya, nanti biar kita belajarannya lebih ceria kan gitu ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara masalah globalisasi di tingkat ASEAN. Apa peran Indonesia di negara ASEAN dalam hal memperkenalkan budaya ya? Mempromosikannya ya. Apa saja kerjasama yang telah negara Indonesia lakukan dengan negara-negara ASEAN ya? Jadi pengaruh dari globalisasi ini juga
juga di bidang sosial juga negara Indonesia pasti melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Negara ASEAN tahu, negara Asia Tenggara. Apa contohnya negara ASEAN? Coba. Coba cermati teks yang ada di depan. Ini ada juga di bukunya. Halaman berapa? Halaman 3. Coba kita baca dulu sebentar apa sebenarnya isi teks. Ini dia bentuknya teks eksplanasi. Kenapa ini disebut teks eksplanasi? Nanti kita jelaskan. Nanti Bapak jelaskan ya. Tapi terlebih dahulu coba dibaca dulu informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Kita cermati dulu teks informasi apa sebenarnya yang ada di dalam teks eksplanasi yang ada di depan ini. Oke? Kira-kira gambar orang sedang megang apa itu? Sudah dibaca? Sudah. Bercerita tentang apa teks itu? Iya. Jadi kalau kita baca itu ada pertemuan makan malam, ya. Sekarang pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Iya, Pak. Sekaligus acara makan malam kan di dalam pertemuan itu ya acara makan malam. Semua menteri luar negeri ASEAN datang pada acara itu, termasuk bahkan menteri luar negeri dari negara Amerika Serikat ya. Datang ke Indonesia pada waktu itu. Iya. Jadi dalam kesempatan ini Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Apa yang terjadi? Mereka berbuat mempromosikan angklung, Iya. memamerkan makanan tradisional dan memamerkan tari-tarian tradisional dari budaya Indonesia. Iya, contohnya ini yang ditampilkan pada waktu itu tari-tarian tradisionalnya dari Aceh. Tari apa yang berasal dari Aceh? Tari Saman ya berasal dari Aceh. Nah, jadi tari-tarian tradisional itu ditampilkan pada acara makan malam itu ya, pertemuan. Seperti ini, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik ya. Iya, Pak. Jadi pengaruh globalisasi ini juga sangat berpengaruh dalam teknologi energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Sumber utama energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Di Indonesia ada namanya pembangkit listrik tenaga matahari surya. Ada juga begitu. Sini. Kamu dulu, perkenalkan dulu. Selamat pagi dulu ya. Macam-macam pembangkit listrik coba. Buka. Ya. Oke, coba. Dengarkan dulu kawan kita mau menyebutkan macam-macam pembangkit listrik coba. Apa aja? Pembangkit listrik tenaga surya. Surya. Betul tidak? Surya. Karena kalian melihat pembangkit listrik tenaga surya. Pakai panas cahaya matahari. Lagi. Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air. Berarti pakai kekuatan air untuk menggerakkan apa lagi? Tenaga angin, Pak. Angin bisa juga pakai kincir angin. Digerakkan. Lalu biasanya pakai kincir angin ya untuk sekitar bumbunya. Apa lagi? Batu bara, Pak. Batu bara
Di Indonesia masih ada juga yang menggunakan batu bara ya. Iya, Pak. Ya. Oke, nah perhatikan ini nah. Dia pembangkit listrik. Inilah contoh bagan daripada gambar dari pembangkit listrik tenaga Air. Ini pertama ini bendungan ya. Iya, Pak. Air itu dibendung. Artinya biar berkumpul airnya kan. Iya, Pak. Selain bisa juga dari dialirkan ke masyarakat kan bendungan ini bisa juga untuk membuat tenaga listrik. Bapak bagi dulu kelompoknya untuk mengerjakan tugas lembar kerja kegiatan siswa. Bapak sudah tentukan ini kelompok 1, berarti ini kelompok 2 ya. Yang ada di tengah ini kelompok 2 dan berarti kelompok 3 mana? Tugasnya tugas kelompok. Tolong dikerjakan, dibaca nanti teksnya, dibaca ada gambarnya. Nanti ada gambar pembangkit listrik diterangkan ya. Oke, kelompok 1. Ini dari sini aja ya. Oke. Iya, bagus. Oke, kelompok 3. Oke. Ada masalah? Ya, ada yang kaya. Perhatikan yang nomor 1 nah, coba cari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Jadi apa saja kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Kemudian dalam bidang sosial apa dituliskan, bentuk kerjasamanya, kemudian peran Indonesia apa, kemudian dalam bidang sosial budaya itu apa? Oke, silakan. Kelompok 3 aman ya. Tulis nah, ya ditulis. Oke, kita kemudian ya kan? Iya, bagus. Silakan. Kelompok 2 yang adalah ya. Satu orang saja menulis ya, yang lain kita bicara. Ada kesulitan? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Kita ya. Kelompok 3 gimana aman? Nah ini Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Nah ini ada gambar ya. Yang ketiga ini nak ada gambar dia pembangkit apa ini nak? Iya, kemudian nanti tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik tersebut. Bagaimana proses penghasilan energi listrik? Ada di buku ya? Oke ya, silakan. Masuk ini enggak modernisasi itu dia mendunia kan? Seperti ini dia bisa beragam dari negara-negara selain Indonesia. Selain dari luar negeri, dari luar negeri juga bisa ke Indonesia. Bagusnya seperti itu. Oke. Kelompok 3 aman ya? Mana itu gambar ya coba lihat. Nah ini kan dia gambar pembangkit tenaga Air. prosesnya bagaimana? Mulai dari air itu mengaliri kemudian apa ini namanya? Kincir air atau apa yang namanya? Turbinnya memutar maka dinamonya memutar sehingga menghasilkan. Ya itu kalian ceritakan ya. Oke? Silakan kerjasama ya, jangan sendiri-sendiri. Kita akan mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1. Kasih dulu semangat dulu. Kita dulu. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, untuk penampilan yang pertama kita persilakan dari kelompok. Dari kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Semuanya silakan maju. Nah, siapa dari ketua kelompoknya? Ketua kelompok berarti paling sebelah kanan ya. Perkenalkan. Nanti kasihkan Desi. Perkenalkan saya Desi. Perkenalkan sendiri ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fani. Kami dari kelompok 1. Dan perkenalkan juga teman kami. Perkenalkan, nama saya Desti. So, Perkenalkan, nama saya Erni. Perkenalkan, nama
Dengarkan kawan-kawannya, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Boleh bertanya. Nanti kita jawab sama-sama ya. Boleh, gak apa-apa, tanya aja. Silakan. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Ya. Untuk kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Oh. Betul tidak Indonesia itu bekerja sama dengan negara ASEAN dalam bentuk kepentingan kemanusiaan? Betul. Oke, lanjutkan silakan. Menjaga perdamaian antar negara anggota. Iya, betul, bagus ya. Lagi. Mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Oh, termasuk ya. Negara Indonesia dengan Asia Tenggara itu ada kerjasama. Bagaimana di negara ASEAN itu bebas dari narkoba? Ya, silakan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Mengirimkan bantuan kepada negara-negara dilanda bencana alam atau konflik. Ya. Ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Oh iya, betul, bagus ya. Melakukan upaya pemberantasan narkoba. Oke, lagi. Budaya. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Menyelenggarakan festival dan pekan film. Mengadakan festival seni. Mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Mengadakan program pertukaran artis. Memberikan spons seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Mendukung program pertukaran pelajar antara negara anggota termasuk beasiswanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Apa? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2. Kasih tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu bernama Anissa Fitri. Feliko Simanjuntak. Itu Simanjuntak. Oke. Gunawan. Siapa? Gunawan. Sebelum cek semua. Dan mau habis ya baterainya ya. Enggak apa-apa lah. Kita lanjutin lagi ya. Bisa ya? Silakan, nyalakan suaranya. Kalau Audi ini kan suaranya. Topik masalah, peran penting listrik di era globalisasi. Deret penjelas, pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Kemudian air pada pesan mengalirkan air tersebut ke turbin melewati kartu pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Sekian dan terima kasih hasil dari diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
Deret menjelaskan kan? Iya, Pak. Sudah dijelaskan tadi ya. Dan paragraf ketiga tadi tentang kesimpulan. Berarti sudah bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang mau berapa lagi? 3. Ya, kita persilakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ayo silakan. Silakan kelompok 3. Ya. Perkenalkan seperti tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, saya dari kelompok 3 dan akan membacakan hasil diskusi Ini kelompok bapaknya 3 silakan dulu ya. dan ada nama anggota saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yudhira Ramadsa. Perkenalkan, nama saya Siva. Perkenalkan, nama saya Arya Ardiansyah. Oke, silakan. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Jawabannya, pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air sintetik yang ada pada aliran air irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar proses turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah menjelaskan bagaimana proses pembangkit listrik itu menghasilkan arus atau tenaga listrik. Dari apa tadi pembangkit listrik tenaga apa yang dijelaskan? Tenaga air. Mulai dari proses air itu memutar tadi kan sampai menghasilkan arus listrik. Silakan. Tepuk tangan dulu semua untuk kita. Ya, bagus kita lanjutkan. Ada nggak kira-kira yang belum kalian pahami dari materi yang kita pelajari hari ini? Ya. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Nanti boleh ditanyakan. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti kesimpulan pelajaran yang telah kita pelajari apa? Yang pertama, siapa yang simpulkan? Kesimpulan yang pertama, apa tadi globalisasi? Iya, Audi dulu. Silakan. Apa kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Oke, itu kesimpulan yang pertama ya. Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Oke, Cindy. Ingat kita lagi ya. Kita ini harus menyaring arus globalisasi yang masuk ke negara kita ya. Artinya globalisasi yang terjadi tidak harus sepenuhnya kita terima. Yang baik kita ambil, luaskan bagi ke negara lain, kampung ke negara lain, biar agar produk dari negara Indonesia bisa terkenal di mancanegara. Oke, dari pembelajaran kita ya, sebagai refleksi yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama tadi mengenai apa? Tentang apa? Yang kedua, yang ketiga, ada 3 yang telah kita pelajari hari ini tentang globalisasi, kemudian teks eksplanasi, dan juga tentang penghasil energi listrik yaitu untuk tugas terakhir sebagai tugas individu ini mohon dikerjakan di rumah masing-masing ya. Ini bukan tugas kelompok lagi, tapi tugas individu ya. Dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan. Jadi pelajaran kita
selanjutnya, yaitu nanti kita akan belajar tema 4. Subtema 1 pembelajaran yang berapa? 2. Dibaca-baca bukunya di rumah di pembelajaran kedua. Dan ingat ya, selalu jaga kesehatan dengan cara pakai masker yang harus, agar kita terhindar dari wabah yang sedang melanda, dan kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat berlalu agar kita mendapatkan ketenangan dalam belajar ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu, dan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa.